Zulhijjah menjadi salah satu bulan suci dalam Islam selain Zulqa'dah, Muharram, dan Rajab. Ada keutamaan di dalam 10 hari pertama Zulhijjah. Berbagai amalan ibadah yang dikerjakan di waktu tersebut memiliki keutamaan yang lebih baik dibanding hari-hari biasa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Zulhijjah." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun." Hadis riwayat Bukhari. Dengan besarnya keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah, Nabi Muhammad sangat menganjurkan umatnya untuk lebih sering mengerjakan amal kebaikan yang dicintai. Bahkan, dengan lisan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah melalui zikir pun bisa mendatangkan keutamaan bagi muslim yang melakukannya. Amal soleh di hari-hari tersebut menjadi cukup besar maknanya. Dari Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari ini. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir dan tahmid." Hadis riwayat Ahmad. Beberapa jenis amalan yang bisa dilakukan untuk menuai keutamaan awal Zulhijjah yaitu 1. Zikir. Memperbanyak zikir di 10 hari pertama Zulhijjah secara khusus difirmankan Allah dalam Al-Quran di surah Al-Hajj ayat 28. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan kalimat hari-hari yang telah ditentukan pada ayat tersebut yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Sementara itu, zikir yang secara khusus dituntunkan Nabi Muhammad di hari tersebut adalah takbir, tahlil, dan tahmid. Ketiga kalimat zikir ini dianjurkan lebih sering dibaca. 2. Puasa. Memperbanyak puasa sunnah dari tanggal 1 sampai 8 Zulhijjah sangat dianjurkan. Lalu, pada 9 Zulhijjah terdapat tuntutan mengerjakan puasa Arafah yang penuh keberkahan. Sementara itu, dikutip laman UII, bagi muslim yang menjalankan ibadah haji akan menunaikan wukuf di padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyura akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hari Muslim 3. Bertaubat. Manusia tidak lepas dari perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa. Di 10 hari pertama Zulhijjah dapat dijadikan momentum untuk bertaubat dan meningkatkan ketaatan kepada Allah. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya." 4. Memperbanyak amal salih. Contoh amal salih yang dapat dikerjakan lebih sering di 10 hari pertama Zulhijjah antara lain salat, sedekah, salat sunnah, membaca Al-Quran, dan sebagainya. 5. Menjalankan ibadah berkurban di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Bagi umat Islam yang mampu, wajib untuk berkurban. Dikutip laman Institut Agama Islam An-Nur Lampung, Nabi Muhammad menghardik mereka yang hidup berkecukupan tapi enggan berkurban. Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat Id kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 6. Tidak memotong rambut dan kuku untuk orang yang berkurban. Bagi muslim yang menjalankan ibadah kurban, disunahkan menahan diri untuk memotong rambut dan kuku sampai dia selesai berkurban. Nabi Muhammad bersabda, "Jika kamu
dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan diri dari rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. 7. Berkurban pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik. Hal ini adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni ketika Allah Ta'ala menebus putranya dengan sembelihan yang agung. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkurban dengan menyembelih 2 ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba itu. 8. Dilarang mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban. Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu melihat hilal bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan diri dari rambut dan kukunya." Dalam riwayat lain, maka janganlah ia mengambil sesuatu dari rambut atau kukunya sehingga ia berkurban. Hal ini mungkin untuk menyerupai orang yang menunaikan ibadah haji yang menuntun hewan kurbannya. Firman Allah, "Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihan." Larangan ini, menurut zahirnya, hanya dikhususkan bagi orang yang berkurban saja, tidak termasuk istri dan anak-anaknya, kecuali jika masing-masing dari mereka berkurban. Dan diperbolehkan membasahi rambut serta menggosoknya, meskipun terdapat beberapa rambutnya yang rontok. 9. Melaksanakan salat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Setiap muslim hendaknya memahami hikmah disyariatkannya hari raya ini. Hari ini adalah hari bersyukur dan beramal kebajikan. Maka janganlah dijadikan sebagai hari keangkuhan dan kesombongan, janganlah dijadikan kesempatan bermaksiat dan bergelimang dalam kemungkaran seperti nyanyi-nyanyian, main judi, mabuk-mabukan dan sejenisnya. Hal mana akan menyebabkan terhapusnya amal kebajikan yang dilakukan selama 10 hari. 10. Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, hendaknya setiap muslim dan muslimah mengisi hari-hari ini dengan melakukan ketaatan, zikir dan syukur kepada Allah, melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan. Memanfaatkan kesempatan ini dan berusaha memperoleh kemurahan Allah agar mendapat ridha-Nya. Semoga Allah melimpahkan taufik-Nya dan menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.